Lahundrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Baiklah teman-teman, kita melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali, ya. Pesan-pesan penting di dalam kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Al-Ghazali, kam min layalin ahyaitaha bi taqraril ilmi wa mutala'atil kitabi wa mutala'atil kutubi wa harramta ala nafsika an-nawma la a'lamu ma kana al-ba'isu fihi. Kam min layalin, berapa banyak, min layalin dari waktu-waktu atau dari malam-malam, ahyaitaha yang menghidupkan engkau terhadap layal, atau engkau berada di malam itu dengan tidak tidur, bitaqraril ilmi, karena tujuan untuk mengulangi ilmu, membaca buku-buku, membaca kitab-kitab, wa mutola'atil kitab, dan melihat ya kitab-kitab atau mutola'ah. Berapa banyak ya pada malam-malam yang telah engkau gunakan untuk belajar. Wa haramta, dan mengharamkan engkau ala nafsika, terhadap diri engkau, an-nauma, tidur, sehingga menjadikan dirimu tidak tidur di malam itu. La a'lamu, saya tidak mengerti, tidak tahu, apakah yang ada, al-ba'isu, sesuatu yang mendorong fihi, di dalam lail atau layali, ihya'ul layal. Apa maksud dari itu semua, kata Imam Ghazali. Setelah kamu tidak tidur di malam itu, belajar semua ilmu, mutola'ah, apa yang mendorongmu, tujuan apa yang menjadikanmu seperti itu. In kana, jika ada, layalin tadi itu, naila gharadid dunya, karena untuk memperoleh keuntungan dunia, wajadza bi khutamiha, dan mendorong mengumpulkan dunia, wa tahsila manasibiha, dan menghasilkan derajat dunia, wal mubahati, dan keunggulan alal aqrani, terhadap teman-temannya, wal amsali, dan teman-temannya. Fawailul, maka celaka, lakah bagi engkau, kalau kamu belajar satu ilmu tiap malam sehingga kau tidak tidur dari seringnya belajar ilmu itu, tetapi karena tujuan dunia, kata Imam Al-Ghazali, fawailul lakah, maka celaka bagi engkau kalau bukan tujuannya kepada Allah. Wa in kana, jika ada qasduka, tujuanmu fihi, di dalam layalin tadi, atau ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdzib ahlakika, dan membersihkan akhlak engkau, wa kasrin nafsil ammarati bisu, dan memecah nafsu al-ammarati, yang mengejak, bisu, terhadap kejelekan, fatuba, maka bahagia lakah bagi engkau, summa, lalu bahagia lakah bagi engkau. Jika tujuanmu belajar satu ilmu itu, jika tujuanmu belajar dari ilmu-ilmu itu adalah untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad, membersihkan akhlakmu, menundukkan syahwatmu dari hal-hal yang jelek, maka keselamatan bagimu, kata Imam Ghazali. Walaqad, dan sungguh sedekah telah benar, man, seorang kolah yang berkata, man, syi'aran, dengan syair, saharul uyuni li ghairi wajhika dha'i'un
Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Sahurul uyuni, terjaganya mata, tidak tidurnya mata, li ghairi wajhika, karena untuk selain engkau, dhai'un adalah tersia-sia. Tidak tidurnya mata karena tujuannya bukan selain Allah, itu adalah sia-sia. Wa buka'uhunnah, dan menangisnya uyun mata, li ghairi fadlika, karena selain kehilangan engkau, batilun, yaitu batil, tidak ada gunanya. Ini syair yang mengumpamakan bahwa seseorang tidak tidur belajar ilmu, belajar pengetahuan, tapi tujuannya adalah untuk keuntungan dunia, bukan karena menghidupkan syariat Nabi Muhammad, membersihkan akhlak dan menundukkan nafsunya, maka tidak ada apa-apanya, tidak berguna. Ayyuhal walad, wahai anakku, ish, hiduplah engkau terhadap sesuatu syi'ta yang engkau kehendaki. Hiduplah sesuai apa yang kamu kehendaki. Fa innaka, sungguhnya engkau mayitun, akan mati. Ingat, kamu akan mati. Wa ahbib, dan cintailah apapun syi'ta yang kamu kehendaki. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau mufarikuhu, adalah akan berpisah dengannya. Cintai apa yang kamu sukai, maka sungguhnya suatu saat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai itu, dengan sesuatu yang kamu cintai itu. Wa'mal, dan lakukanlah sesuatu syi'ta yang kamu kehendaki. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau majaziyun, dibalas bihi, dengan apapun yang kamu lakukan pasti akan dibalas. Lakukan saja, karena sesuatu itu pasti ada balasannya. Ayyuhal walad, wahai anakku, ayu syai'in, apapun sesuatu, hasil yang dihasilkan laka bagi engkau, fi tahsila ilmil kalam, menghasilkan ilmu kalam, ilmu tauhid, wal khilafi, dan ilmu wal khilafi, dan ilmu perdebatan atau fikih, wa tibbi, dan ilmu kedokteran, wa dawawi, dan ilmu perbukuan, akuntansi, wal asy'ari, dan syair-syair, wan nujumi, dan bintang-bintang, ilmu astrologi, ilmu yang dicela ini ya, wal urudi, dan ilmu arud, yaitu syair-syair, wan nahwi wa tasrif, dan ilmu nahwu sharaf, gramatika bahasa Arab. Ghairu tati'i la umuri, selain menyia-nyiakan umur, bihilafi dzil jalali, untuk selainnya Allah Al-Jalali, yang agung. Apapun ilmu yang kamu pelajari, baik ilmu kalam, ilmu fikih, kedokteran, nujum, arud, nahwu sharaf, semuanya kalau bukan tujuannya adalah untuk selain Allah, itu sia-sia, hanya menyia-nyiakan umurmu. Ini sesungguhnya, kata Imam Ghazali, ra'aitu, diriku melihat, fil Injili, di dalam kitab Injil Isa alaihi salam, min sa'atin ayyudu al-mayyitu 'alal janazati ila ayyudu 'ala syafiril qabri yas'alullahu bi'udmatihi minhu arba'ina su'alan. Min sa'atin, dan ketika ayyudu diletakkan, ditaruh al-mayyitu, mayyit, 'alal janazati, di keranda tempat usungan mayit ya, jenazah atau jenazah, ila ayyudu'a, sampai diletakkannya mayit itu, ala syafiril qabri, di pinggir kuburan, belum dimasukkan. Yas'alullahu bi'udmatihi minhu, yas'aluh, maka bertanya Allah bi'udmatihi, dengan sifat keagungannya Allah, minhu, kepada mayit, arba'ina, 40 soalan, pertanyaan. Awaluha, pertama kali soal atau pertanyaan dari arba'ina tadi itu, yakunu, berfirman Allah, abdi taharta manzaral khalqi sinina wa ma taharta manzari sa'atan. Abdi, wahai hambaku, kata Allah, taharta, engkau telah mensucikan, manzaral khalqi, dari pandangan-pandangan makhluk. Engkau telah mensucikan dari pandangan makhluk, sinina, bertahun-tahun. Engkau telah
mensucikan dirimu kepada makhluk dengan belajar semua ilmu agar simpatik makhluk kepadamu sehingga makhluk pada mengagungkan. Wa ma taharta, dan tidak mensucikan engkau mandori terhadap penglihatan kusatan sama sekali. Tetapi engkau tidak mensucikan kepada diriku, kata Allah, sama sekali. Tujuanmu hanya kepada makhluk agar punya kewibawaan. Semua makhluk simpatik terhadap kepintaranmu, terhadap ilmu yang telah kamu pelajari. Tapi itu semua bukan tujuanku, kata Allah. Wa kullu yaumin, dan setiap hari, yanzur, melihat Allah fi qalbika, kepada hatimu. Dan setiap hari aku melihat kepadamu. Sedangkan setiap hari, setiap detik aku melihat kepadamu, kata Allah. Sedangkan engkau hanya melihat kepada makhluk. Yaqulu, maka berkata Allah, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Ma, apa tasna'u, berbuat engkau li ghairi, karena selainku. Kenapa engkau telah berbuat berpaling kepada selainku, kata Allah. Wa anta, sedangkan engkau mahfufun bi ghairi, engkau adalah dikelilingi, mahfufun dikelilingi ataupun tenggelam ya, bi khairi, dengan kebaikanku, sedangkan aku telah selalu memberikan kebaikan kepadamu. Kenapa kamu ini berpaling dariku, kata Allah. Hanya melihat kepada makhluk. Ama anta fa'asmu la tasma'u. Ama anta, apakah anta engkau, fa'asmu, ialah orang yang tuli, la tasma'u, tidak mendengar, kata Allah. Apakah engkau tuli tidak mendengar, sedangkan engkau, kata Allah, selalu bergelimang ataupun menerima dengan kebaikan-kebaikan atau nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Tetapi malah engkau itu tidak berpaling kepadaku, kata Allah. Ini pertanyaan Allah ketika mayit itu akan dimasukkan ke kuburan. Ayyuhal walad, wahai anakku, al ilmu, ilmu bila amalin, tanpa amal, tanpa digunakan, jununun, adalah gila atau kegilaan ya. Wala amaluh, adapun amal, jadi enggak ada artinya ilmu itu tanpa amal. Jununun ya, kegilaan. Seperti pohon yang tidak ada buahnya. Wala amalu, sedangkan amal bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, la yakunu, tidak ada, tidak sah. Orang beramal tapi tidak memiliki ilmu, orang sembahyang tapi tidak memiliki ilmu, ya tidak sah, karena tidak tepat syarat rukunnya. Orang melakukan suatu ibadah tidak berilmu, ya tidak bisa, tidak sah ibadahnya. Ya begitu juga dia berilmu tapi tidak digunakan. Kata Imam Al-Ghazali, seperti dia membawa pedang, diterkam oleh singa di alas, di hutan. Apakah pedang bisa menyelamatkanmu tanpa digunakan? Ya begitu juga orang yang memiliki ilmu tidak diamalkan, kata Imam Ghazali. Wa'lam, ketahuilah, anal ilma, sesungguhnya ilmu, alladzi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yuhmiluka 'anit ta'ati, la yub'iduka ghadan an-nari jahannam. Wa'lam, ketahuilah, anal ilma, sesungguhnya ilmu, alladzi la yub'iduka, yang tidak menjauhkan ilmukah kepada engkau, al-yawma, ya di hari ini ya, anil ma'asi, dari kemaksiatan. Ketahuilah bahwa ilmu yang tidak menjadikan engkau jauh terhadap kemaksiatan, malah menjadikanmu dekat ya. Wala yuhmiluka, dan tidak mendorong ilmukah kepadamu, ala ta'ati, terhadap taat kepada Allah. La yub'idukah, maka tidak menjauhkan ilmukah kepada engkau, ghadan, besok, an-nari jahannam, dari api neraka. Pengetahuan yang telah kamu dapatkan yang tidak menjadikan pengetahuan itu taat kepada Allah, maka tidak ada apa-apanya. Tidak menjadikan ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan besok itu menghalangimu dari api neraka, malah justru mengantarkanmu kepada api neraka. Ini wasiat kepada orang yang berilmu ya, atau kepada orang alim yang tidak mengajarkan ataupun yang tidak mengamalkan ilmunya ya. Begitu juga ini pesan kepada orang yang tidak berilmu.
tidak berarti apa-apa orang yang tidak berilmu itu, walaupun dia melakukan ibadah. Makanya ada istilah tidurnya orang alim itu lebih afdal daripada ibadahnya 1000 orang yang bodoh. Salat sunnah orang yang bodoh, tidak mengerti, tidak berilmu di masjid itu dikalahkan dengan tidurnya orang yang alim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Tidak sama orang yang berilmu juga tidak sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Tetapi ilmu saja, kata Imam Ghazali, tidak cukup tanpa diamalkan. Wa idza lam ta'mal, dan tatkala tidak melakukan, tidak beramal ya, tidak menggunakan seorang bi'ilmika dengan ilmunya, dengan bi'ilmika dengan ilmu engkau al-yauma di hari ini, walam tudarik, dan tidak melakukan koreksi, tidak melakukan evaluasi al-ayyama terhadap hari-hari al-madiyah yang sudah berlalu. Tidak introspeksi ya, apa yang dikerjakan pada hari-hari sebelumnya itu, takuluh, maka berkata engkau, kamu akan berkata dan besok yaumul qiyamati, pada hari kiamat, farji'na na'malu sholihan, farji'na, ya Allah kembalikanlah diriku, na'malu, kami akan mengamalkan sholihan terhadap amal baik. Maka dia akan berkata nanti di hari kiamat dengan penuh penyesalan, ya Allah kembalikanlah, saya akan beramal dengan sebanyak-banyaknya, kata orang itu. Fayuqalu, maka dikatakan, malaikat ini berkata kepada orang itu, ya ahmaku anta min hunaka taji'u, ya ahmak, wahai orang yang bodoh, tolol. Ahmak itu bodoh, tolol ya. Anta, engkau, kata malaikat itu, min hunaka, datang. Anta, engkau, min hunaka, dari dunia, taji'u, datang. Apa yang telah kamu lakukan di dunia dulu itu sehingga kamu menyesal, kata malaikat, minta kembali ke dunia untuk beramal. Ini penyesalan orang-orang yang tidak sempat melakukan amal sewaktu ada di dunia. Ayyuhal walad, wahai anakku, ija'al, jadikanlah al-himmata, tujuan yang bagus, cita-cita, semangat. Al-himmah namanya, firruhi, itu ada di dalam ruhmu, ada di dalam jiwamu. Seseorang harus memiliki cita-cita, semangat yang kuat yang tertanam pada diri orang itu. Wal hazimata, dan kekalahan, kehancuran fin nafsi, itu ada di dalam hawa nafsumu. Jadikan hawa nafsumu ini kalah, tundukkan hawa nafsumu. Wal mauta, dan kematian, itu fil badani, ada di dalam badan, kata Imam Ghazali. Kenapa itu semua dilakukan? Li'anna manziluka, karena sesungguhnya tempatmu, al-qabru, yaitu kuburan. Karena tujuan akhirmu, finishnya adalah kuburan. Ya, rumahmu adalah di kuburan itu. Wa ahlul maqabiri, adapun ahlinya kuburan atau ya penduduk kuburan ya, yantaziru, menanti, yantazirunakah, menanti, ahlul maqabirkah, kepadamu. Penduduk kuburan selalu menantimu, fi kulli lahzatin, di setiap saat, mata, kapan, tasilu, sampai engkau ilaihim, kepada maqabir, dinanti. Selalu dinanti ya, orang itu oleh ahli kuburan. Kapan kamu itu menyusul mereka? Kapan kamu itu sampai kepada tempat mereka? Iyakah takutlah, iyakah takutlah. Antasila, sampai engkau ilaihim, kepada mereka, bila zatin, dengan tanpa bekal. Hati-hati dirimu, kata Imam Ghazali, karena penduduk kuburan itu selalu menanti engkau, kapan engkau itu sampai kepada tempat mereka, sedangkan ya, engkau itu tidak memiliki bekal yang cukup. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil ajsadu qafasut tuyur awis tabalud dawab fatafakkar fi nafsika min ayyihi ma anta. Hadhil ajsadu, inilah jasad-jasad ya. Jasad-jasad orang yang meninggal itu, qafasut tuyur, seperti ada di sangkar burung-burung, au istabalud dawab, atau berada di kandang binatang ya.
Jadi orang yang meninggal itu ada kalanya ada di qafsut tuyur, ada kalanya ada di istabulud dawab. Istabulud dawab, ada kalanya ada di kandang hewan, juga ada kalanya berada di sangkar burung-burung. Fatafakkar, maka pikirkanlah fi nafsika, pada dirimu, min ayyihima, dari tempat mana antah, min ayyihima, dari tempat yang mana antah berada engkau. Apakah engkau itu berada di qafsut tuyur, berada di golongan sangkar burung, ataukah ada di golongan kandang binatang ternak. In kuntah, jika ada engkau minat tuyuri, dari burung-burung al-uliyawiyati, yang tinggi, fahina, maka tatkala tasma'u, mendengar engkau, tinina, tiblin, suara gendang, ya, irji'i, kembalilah engkau, ila rabbiki, kepada Tuhan engkau, tatiruh, maka terbang engkau, su'idan, naik, ila an taqa'udah, sampai bersimpu atau duduk, fi a'ali burujil jinan, berada pada tempat yang tinggi, yaitu di istana surga. Jadi apabila engkau itu adalah berada di tempat sangkar burung-burung yang tinggi, maka engkau dikatakan irji'i ila rabbika, pulanglah, irji'i ila rabbiki, ya, pulanglah kepada Tuhanmu dengan diridhoi, maka dirimu menetap ada di surga yang tinggi, kata Imam Al-Ghazali. Dipanggil oleh Allah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza arsyur rahmani mim mauti Sa'ad bin al-Mu'ad. Ihtazza, goncang, arsyur rahman, arasnya Allah yang maha belas kasihan, ya, min mauti Sa'ad bin al-Mu'ad, dari matinya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi arsy itu bergoncang pada saat Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal, untuk menyambut ruh Sa'ad bin Mu'ad dengan penuh bahagia. Itulah kata Imam Al-Ghazali, tatkala engkau ini ada pada suatu keadaan, ini diistilahkan qafsut tuyur, ada di sangkar burung, maka engkau akan selamat berada di surga. Wal iyadu billah. In kunta, jika ada engkau minad dawabi, itu masuk di golongan atau berada di kandang hewan, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana qala berfirman Allah Ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika, mereka itu kaum, ya, kal an'ami, seperti binatang, bal hum, bahkan mereka adall, lebih-lebih dari binatang, tersesat. Fala ta'man, maka jangan merasa aman engkau, intiqalaka, perpindahan engkau, min ziwayatid dar, dari sudut atau pojokan rumah di dunia, ila hawiyatin nari, sampai ke jurang neraka. Maka jangan merasa aman perpindahanmu dari alam dunia ke alam akhirat, sehingga kau sampai nanti kepada tempat yang penuh dengan siksaan, yaitu jurang di api neraka. Warwi, dan diceritakan anal Hasanul Basri, sesungguhnya Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, diberikan Imam Hasan syurbata ma'in baridin, minuman atau minuman air, ya, baridin, yang dingin, ya. Imam Hasan diberikan minuman berupa air yang dingin. Fa akhadah, maka mengambil Imam Hasan al-qadah, wadah, ya, gelas tadi itu yang diisi dengan air yang dingin, wa ghusyah, dan dan pingsan. Siapa alaihi, ya, Imam Hasan. Lalu kemudian Imam Hasan ini pingsan. Wasaqata, dan lepas min yadihi, dari tangannya.
Imam Hasan. Wadah tadi itu lepas dari tangannya Imam Hasan. Falamma maka tatkala afaqah siuman ataupun waras ya, apa ini bahasanya, falamma afaqah maka tatkala bangun dari pingsannya atau siuman, kilah ditanyakan kepada Imam Hasan, malaka ya Aba Sa'idin, apa yang terjadi pada dirimu wahai Aba Sa'id, kenapa kamu bisa pingsan seperti itu Aba Sa'id setelah diberikan minuman yang dingin? Qala, maka berkata Imam Hasan, zakartu amniyata ahlin nar yaquluna li ahlil jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Zakartu, saya ingat diriku, amniyata ahlin nari, pengharapan penduduk neraka, keinginan penduduk neraka, yaqulu, mereka pada berkata, ahlun nar li ahlil jannah, kepada penduduk surga. Begitu saya ini memegang air itu dan saya meminumnya, hampir meminumnya, maka saya teringat, kata Imam Hasan itu, keinginan permintaan ataupun ya keinginan penduduk neraka bilang kepada ahli surga, an afidu, berilah kami semua, alaina, kepada kita, minal ma'i, dari air, au mimma, atau dari sesuatu kenikmatan, razaqahumullahu, yang telah memberikan rezekikum kepada kalian, Allah, berilah kami air sebagaimana engkau diberikan oleh Allah nikmat-nikmat, rizki-rizki yang Allah telah berikan. Maka an afidu alaina min au mimma razaqakumullah, berilah kami air karena kami kehausan, kata penduduk neraka itu, au mimma razaqahumullah, atau dari rezeki yang telah Allah berikan. Saya teringat perkataan orang yang penduduk neraka, karena mereka itu tidak kuatnya merasa menahan rasa haus, sehingga saya langsung pingsan, kata Imam Hasan. Ayyuhal waladu, wahai anakku, lau kana, jika ada al-ilmu al-mujarradu, yang sepi dari amal kafian itu, cukup laka bagi engkau, jika ilmu itu tanpa beramal sudah cukup, wala tahtaju, dan tidak membutuhkan, ila amalin, kepada amal, siwahu, yaitu selainnya ilmu. Jika kamu meyakini seperti itu, lakana, maka ada nidaun, panggilan, hal min sailin, apakah ada dari orang yang meminta, hal min mustaghfirin, apakah ada dari orang yang meminta ampun, hal min taibin, apakah ada dari orang yang bertaubat, ingin bertaubat, doanya yaitu sia-sia, bila faidatin, tidak ada gunanya. Kalau memang ilmu tanpa amal itu cukup, apa artinya Allah itu memanggil pada saat di tengah malam, di sepertiga malam, hal min sa'in, hal min mustaghfirin, hal min taibin, berarti sia-sia, nggak ada gunanya. Itu bukti bahwa dengan seruan min sa'ilin, min mustaghfirin, hal min taibin, ayo kamu cepat-cepat bertobat, kata Allah, ayo kamu cepat-cepat minta ampun, mintalah apa yang kamu minta itu. Ini merupakan bukti bahwa amal itu penting. Amal ini adalah esensi daripada ilmu itu sendiri. Tanpa amal tidak berguna ilmu itu. Warwi, diceritakan, anna jama'atan, sesungguhnya jemaah golongan minas sahabati, dari sahabat, ridwanullahi alaihim ajma'in, dzakaru, mereka pada menuturkan atau pada menjelaskan ya sahabat itu, Abdullah bin Umar, terhadap sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada omong-omongan atau ya para sahabat itu telah melaporkan ya sahabat Abdullah bin Umar kepada Nabi. Faqalah, maka Nabi berkata, ni'mar rajul huwa, sebaik-baik laki-laki, huwa, ya adalah Abdullah bin Umar. Itu laki-laki yang sangat baik, kata Nabi. Lau kana yusalli bilail, jika ada Abdullah bin Umar, jika ada Abdullah bin Umar yusalli, salat Abdullah bin Umar bilaili, pada waktu malam, karena memang Abdullah bin Umar ini sering salat.
Maka dikatakan oleh Nabi, ni'mar rajul huwa, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar. Sehingga para sahabat ini ya pada bertanya kehebatan Abdullah bin Umar ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li rajulin, kepada seorang laki-laki, min ashabihi, dari beberapa sahabatnya Nabi. Ya fulan, wahai fulan, kata Nabi, la tuksir, jangan engkau memperbanyak an-nauma, tidur, bil laili, di waktu malam. Jangan engkau memperbanyak tidur di waktu malam. Bangunlah, sholatlah. Fa inna aktsarun naumi, maka sesungguhnya kebanyakan tidur, bil laili, di waktu malam, yada'u, menjadikan ya kasratun naum tadi, sahibahu, kepada dirinya orang itu, fakiron, menjadi orang yang fakir yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ini perkataan Nabi menunjukkan bahwa sholatul lail, atau menghidupkan malam dengan sholat sunnah, adalah pahalanya, menjadikan ya seseorang itu memiliki derajat, ataupun menjadikan orang yang selalu sholat malam adalah memiliki keutamaan-keutamaan. Karena fa'inna kasratun naum bilail yada'u sahibahu fakiran yaumal qiyamati, jika kamu itu tidak melakukan sholat sunnah, atau tidak bangun ya di waktu malam itu untuk melakukan sholat sunnah, maka pada saatnya kamu nanti akan menjadi orang fakir, orang yang butuh, menyesal yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Perbanyaklah sholat malam itu, kata Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini memuji kepada Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar ini adalah orang yang selalu rajin melakukan sholat malam. Sekian dulu ya teman-temanku. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.